Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang food record ya. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata kuliah survei konsumsi pangan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang food record atau kalau dalam bahasa Indonesianya namanya pencatatan makanan. Food record ini adalah prinsipnya responden itu membuat catatan atau mencatat makanan yang dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang apa namanya food waging ya. Saya ulangi lagi bahwa survei konsumsi itu ada beberapa metode atau ada beberapa jenis. Secara umum kita bagi dua, ada yang secara kuantitatif dan ada yang secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif, itu artinya kita menanyakan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Kalau secara kualitatif, itu kita menilai kualitas konsumsi dari seseorang yang biasanya tercermin dari variasi atau frekuensi dari konsumsi orang tersebut. Beberapa jenis metode kuantitatif, itu ada recall 24 jam misalnya, kemudian ada food waging, kemudian ada juga namanya food record. Pada saat ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang survei konsumsi pangan dengan menggunakan metode food record. Record itu kan artinya kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai rekaman ya, rekaman atau catatan. Jadi bagaimana merekam konsumsi atau mencatat konsumsi yang dilakukan oleh seseorang. Pada metode food record ini, responden itu berarti responden ya, bukan pengumpul datanya, tapi respondennya itu diminta untuk membuat catatan makanan yang dikonsumsi dalam waktu tertentu. Ya tentu saja data yang kita dapatkan adalah data kuantitatif. Maksudnya adalah terkait dengan jumlah makanan yang dikonsumsi. Karena ini merupakan metode kuantitatif, tentu saja hasilnya itu dapat kita gunakan untuk mengukur asupan zat gizi daripada orang tersebut. Metode food record itu pada tingkatan individu atau pada skala individu itu dapat kita gunakan terbagi dua ya, ada yang namanya estimated food record dan ada yang namanya weighted food record. Sedangkan pada tingkat rumah tangga ada juga namanya household food record. Sekali lagi, kalau estimated itu artinya kita mencatat bahan makanannya, tetapi beratnya itu kita estimasi ya, kita perkirakan berapa berat makanan yang dikonsumsi, berapa berat makanan yang kita konsumsi. Karena food record ini adalah responden sendiri ya, responden sendiri yang mencatat makanan yang dia konsumsi. Kalau estimated berarti porsinya itu dia perkirakan. Sedangkan kalau weighted food record berarti makanan sebelum dia catat itu dia timbang sendiri juga, dia timbang. Sedangkan kalau estimated dia memperkirakan. Sedangkan pada tingkat rumah tangga ada juga namanya istilahnya household food record. Bagaimana prinsipnya food record itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa responden itu mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam. Jadi kalau waging, food waging, itu dia timbang, yang menimbang adalah pengumpul data atau enumerator, sedangkan kalau food record itu yang mencatat adalah responden itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, food record itu artinya responden mencatat sendiri makanan dan minuman yang dia konsumsi selama 24 jam. Kalau estimate artinya berarti responden itu memperkirakan atau mengestimasi porsi yang dia makan, ya.
Jadi kalau namanya itu estimasi. Atau estimate itu artinya memperkirakan atau mengestimasi ya. Kemudian karena responden yang kita minta untuk mencatat daripada makanan dan minuman yang dia makan, maka tentu saja harus ada kerjasama yang bagus dan komitmen yang kuat antara responden dengan peneliti. Karena ini ceritanya ya orang itu sendiri yang kita minta untuk mencatat makanannya di rumah. Jadi bukan pengumpul data yang mencatat, tetapi respondennya yang diminta untuk mencatat sendiri makanan yang dikonsumsi selama 1 hari itu. Ya tentu saja ya itu butuh kerjasama dan komitmen dari responden untuk mencatat dan menyampaikan, melaporkan semua makanan yang dia konsumsi selama periode penelitian. Kemudian responden, ya tentu saja kalau respondennya makannya di luar rumah, makannya di luar rumah atau misalnya di warung makan atau di rumah tetangga, ya tentu saja responden harus membawa catatannya apabila dia makan di luar rumah. Ya itu tadi, jadi dimanapun dia makan, di dalam rumah kah, di tetangga, di warung makan, di restoran, ya prinsipnya adalah respondennya harus membawa catatan makanan tersebut, sehingga apapun yang dia makan, responden tersebut harus mencatat makanan yang dia makan. Seulang lagi-lagi responden ya, responden yang mencatat. Kemudian biasanya food record ini dilakukan selama 3 hari ya, dengan 2 hari weekday dan 1 hari weekend. Weekday itu hari kerja, 1 hari weekend. Namun supaya mendapatkan gambaran konsumsi yang lebih baik, ya idealnya sebenarnya bisa dilakukan selama 7 hari. Bagaimana langkah-langkah melakukan food estimate record? Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, peneliti atau pengumpul data itu menjelaskan kepada responden tentang cara pengisian formulir food record dan menjelaskan tentang ukuran rumah tangga yang akan digunakan dalam memperkirakan porsi makanan. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, responden diminta untuk mencatat makanan dan minuman yang dia konsumsi selama 1 hari. Karena responden mencatat sendiri, maka ya tentu responden harus tahu bagaimana cara pengisian daripada formulir tersebut. Ya, tugas daripada peneliti atau pengumpul data untuk menjelaskan kepada responden bagaimana cara mengisi formulirnya. Kemudian tentu saja karena tadi ini adalah metode kuantitatif, maka responden juga harus mengerti terkait dengan porsi-porsi makan yang baik itu menggunakan ukuran rumah tangga maupun misalnya ukuran-ukuran yang lain. Ukuran rumah misalnya satu piring, satu gelas, itu respondennya harus mengerti terkait dengan ukuran porsi daripada makanan. Kemudian langkah yang kedua adalah responden mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ya, setelah peneliti atau pengumpul data menjelaskan terkait dengan cara pengisian formulirnya, berikutnya si responden ketika mau makan, dia harus mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Baik itu yang dia makan di rumah, yang berasal dari makanan dalam rumah, maupun ketika dia makan di luar rumah, makan di tetangga, ataupun makan di restoran. Selanjutnya responden diminta untuk menuliskan waktu makan, bahan-bahan dari makanan yang dikonsumsi, cara pengolahannya, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Jadi mengisinya itu apa saja yang diisi, waktu makannya, kemudian hidangannya itu bahannya apa saja, kemudian cara mengolahnya seperti apa. Ya prinsipnya hampir samalah dengan dengan ketika kita melakukan food waging. Kemudian langkah berikutnya peneliti menerjemahkan ukuran porsi yang dikonsumsi responden dari rumah tangga ke dalam ukuran berat. Jadi responden sudah mengerti kan, responden itu berarti adalah orang yang diambil datanya. Kalau peneliti berarti adalah orang yang membutuhkan data tersebut ya, atau pengumpul data ya. Peneliti menerjemahkan, jadi responden itu hanya menulis ukuran rumah tangga karena ya respondennya kan tidak ngerti dia berapa gramnya itu ya.
tugasnya daripada peneliti atau pengumpul data yang mengkonversi atau mengubah atau menerjemahkan ukuran rumah tangga tadi ke dalam satuan gram. Setelah ditahu berapa gramnya, ya selanjutnya seperti biasa, peneliti atau pengumpul data menganalisis kandungan zat gizinya dengan menggunakan TKPI ataupun software gizi yang lain. Ya, seperti ini model contoh daripada formulir apa namanya food record ya. Bisa Anda lihat bahwa ya responden tentu saja diminta untuk mengisi datanya sendiri ya. Jadi yang mengisi ini adalah respondennya. Kemudian responden diminta untuk mengisi waktu makan. Ini responden yang isi ya. Kemudian nama hidangan, bahan makanan, cara pengolahannya, ukuran rumah tangga. Ini diisi oleh sabar ya. Ini diisi oleh responden ya. Sekali lagi ini diisi oleh responden. Ini diisi oleh responden. Sedangkan gram yang ini, kalau kita bicara estimated food record, maka ini diisi oleh peneliti atau pengumpul data. Ya, ini diisi oleh peneliti. Bukan Tabe, Pak Adi. Ya, siap. Ya, bagaimana Bu Er? Halo, Bu Eri. Ini ada Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa food record itu bisa terbagi dua. Kalau untuk individu kita lakukan namanya estimated food record dan ada namanya weighted food record. Yang ini ya. Kalau estimate itu artinya kita memperkirakan, weighted itu artinya kita menimbang ya. Ini tadi langkah-langkah estimate food record. Jadi kalau kita mengestimasi berarti langkahnya pertama peneliti itu harus jelaskan dulu ke respondennya gimana cara ngisi formulirnya, gitu ya. Kemudian setelah itu responden mencatat semua makanan dan minuman yang dia konsumsi. Kemudian berikutnya, ya responden pada formulir itu diminta untuk menuliskan waktu makan, kemudian bahan-bahan makanannya apa saja, kemudian cara pengolahannya seperti apa. Kemudian setelah responden mengisi yang tadi, sekarang tugasnya peneliti memperkirakan atau menerjemahkan atau mengkonversi ukuran rumah tangga yang telah dituliskan responden ke dalam satuan atau ukuran berat, dalam hal ini gram. Setelah itu peneliti kemudian menganalisis kandungan zat gizi daripada bahan makanan tersebut seperti apa. Contoh formulirnya seperti ini, bahwa waktu makan ini diisi oleh responden, nama hidangannya apa, kemudian bahan makanannya apa saja, cara pengolahannya seperti apa, berapa banyak, atau dalam ukuran rumah tangga berapa banyak, ini diisi oleh responden ini. Ini diisi oleh responden. Sedangkan memperkirakan berapa gram, ini diisi oleh peneliti. Ini yang isi adalah peneliti. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, Anda sebagai peneliti contohnya misalnya adalah Anda jelaskan kepada respondennya bagaimana cara mengisi formulir ini.
Waktu makan diisi dengan jam, nama hidangannya apa, bahan makanannya apa, cara pengolahannya seperti apa. Cara pengolahan itu kan ada digoreng, dikukus, dibakar, ya. Itulah cara-cara pengolahan. Kemudian berapa banyak yang dia makan, ukuran rumah tangga, 1 piring, 1 potong, 1 gelas, 1 mangkok. Kemudian gram, ini yang isi adalah penelitinya, bukan respondennya. Bisa ya? Jadi ini namanya metode estimate food record. Jadi mengestimasi dia ya, atau memperkirakan, estimated food record ya, estimated food record. Ini adalah kalau kita menggunakan metode estimated food record. Nah, selanjutnya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan daripada metode estimate food record ini? Ya, pertama tentu saja kelebihannya adalah karena ini merupakan metode kuantitatif sehingga tentu saja bisa kita gunakan untuk mengetahui asupan zat gizi daripada responden. Kemudian bias yang diakibatkan oleh ingatan responden seperti pada metode recall 24 jam itu bisa dikurangi karena responden mengisi atau mencatat secara langsung makanan yang akan dia makan. Kemudian dapat mengumpulkan data konsumsi pada responden yang jumlahnya relatif cukup besar. Jadi ya ini kita bisa dapatkan data dalam jumlah banyak kalau karena kan tinggal kita berikan kita briefing respondennya untuk mengisi sendiri datanya. Kemudian hasil yang diperoleh cukup akurat jika responden menuliskan data konsumsi makanan secara teliti. Kalau respondennya bagus mencatat, kemudian dia mengerti formulir atau kuesionernya, ya tentu saja data yang didapatkan menjadi lebih akurat. Kemudian apa yang menjadi kelemahannya daripada food record? Ya, tadi disampaikan karena responden sendiri yang mencatat makanannya, ya tentu saja ini butuh kerjasama, butuh komitmen daripada responden sendiri untuk mencatat makanan yang dia makan. Tidak mudah untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan responden karena ini kita minta orang nih untuk mencatat makanan yang dia makan. Ya tentu saja karena kita minta dia mencatat, ya tentu ini juga membebani daripada responden. Siapa saja kalau misalnya diminta untuk mencatat pasti aduh repot dia kan. Ya itu salah satu kelemahan daripada estimated food record. Kemudian keakuratan data konsumsi tergantung dari kemampuan responden dalam menuliskan bahan makanan. Ya, karena responden sendiri yang menuliskan berapa banyak yang dia makan, ya berarti ini tergantung kemampuan daripada responden untuk menulis berapa banyak yang dia makan, kemudian jumlahnya apa makanan yang dia makan apa saja, jumlahnya apa saja, berapa banyak. Ya, berikutnya tergantung kejujurannya daripada responden untuk melaporkan atau menyampaikan makanan yang dia makan dan porsinya berapa banyak. Tidak cocok digunakan untuk responden yang buta huruf. Ya, orang yang tidak tahu baca tulis tentu tidak bisa mengisi kuesioner. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengumpulan data. Ya, karena ini kita menulisnya banyak, ya tentu butuh waktu yang relatif lebih lama. Ada beberapa hal yang kira-kira menjadi sumber bias di dalam proses estimate food record. Pertama, bisa saja bersumber dari pengumpul datanya. Jadi, pengumpul data itu atau penelitinya itu dia keliru atau salah dalam mengkonversi ukuran rumah tangga ke dalam ukuran berat. Tadi yang saya sampaikan. Jadi responden hanya mengumpulkan apa yang dia makan, cara mengolahnya bagaimana, bahannya apa saja, kemudian ukuran rumah tangganya, berapa banyak yang dia makan dalam ukuran rumah tangga, itu yang diisi oleh responden. Tetapi untuk mengkonversi, mengubah ukuran rumah tangga tadi ke dalam gram, itu menjadi tugas daripada pengumpul data atau penelitinya. Ini bisa saja nih ada kesalahan daripada pengumpul data atau peneliti untuk menerjemahkan ini. Kemudian kesalahan persepsi dalam memahami hidangan dan bahan makanan yang ditulis responden.
Ya, bisa saja ada perbedaannya, ada kesalahan persepsi dari hidangan dan bahan makanan yang ditulis oleh responden. Bagaimana solusinya agar hal itu bisa kita kita eliminir, kita kurangi atau kita maksimalkan untuk dapat data yang bagus? Ya, tentu saja kita perlu melakukan atau pengumpul data harus melakukan latihan mengestimasi ukuran rumah tangga dalam satuan gram. Jadi kalian semakin sering bisa memperkirakan ukuran rumah tangga, misalnya satu mangkok nasi itu berapa gram, semakin sering Anda menimbang, Anda melakukan itu akan semakin baik, semakin presisi Anda, semakin lebih tepat Anda memperkirakan ukuran rumah tangga ke dalam satuan gram. Satu potong tempe, semakin sering Anda latihan mengestimasi atau memperkirakan, maka Anda semakin terampil bisa memperkirakan ukuran rumah tangga ke dalam ukuran gram. Kemudian hal yang lain juga, ya Anda bisa menggunakan bantuan daripada alat bantu seperti food photograph ataupun food model untuk memperkirakan daripada ukuran rumah tangga tadi ke dalam satuan gram. Bias juga tidak hanya bisa berasal daripada responden, tetapi bias ini juga bisa berasal dari bukan hanya berasal dari pengumpul data, tetapi juga bisa berasal dari responden. Bias apa yang bisa terjadi dari responden? Itu misalnya, ya respondennya tidak jujur, tidak melaporkan semua makanan yang dia makan. Kemudian responden salah dalam menentukan atau menggunakan ukuran rumah tangga. Ya, misalnya dia tidak bilang apa saja yang dia makan, kemudian dia keliru, misalnya satu potong tempe, itu kan satu potong itu kan ada potong sedang, potong kecil, potong besar. Ya, kekeliruan daripada responden untuk menentukan ukuran rumah tangga ini, ya tentu bisa menimbulkan bias daripada hasil yang kita dapatkan. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya pada awal proses pengumpulan data, ya respondennya harus kita mintai komitmennya supaya dia mau bekerja sama mengikuti penelitian ini. Kemudian peneliti juga harus memberikan penjelasan dan pedoman tentang ukuran rumah tangga dan cara penggunaannya terkait dengan ukuran rumah tangga yang sering digunakan sehari-hari. Anda harus bisa menjelaskan, misalnya satu potong tempe, kalau yang begini, ini ukurannya potong sedang misalnya. Kalau potongannya ayam atau ikan, kalau seperti ini namanya satu potong sedang, satu potong besar, satu potong kecil. Sehingga ketika Anda mengkonversi ukuran rumah tangga tadi ke dalam ukuran gram, itu tidak keliru atau tidak mengalami bias. Kemudian, bias juga itu bisa bersumber dari ketika kita melakukan proses analisa data kandungan zat gizi daripada makanan. Misalnya, ini sering kita hadapi, tidak semua bahan makanan yang dikonsumsi responden itu ada dalam TKPI atau ada dalam software pengolah data gizi. Kemudian bahan makanan tertentu, terutama makanan komposit, itu nilai gizinya berbeda karena bahan makanan yang digunakan untuk membuat makanan komposit tersebut juga berbeda. Solusinya gimana? Ya, biasanya untuk bahan makanan yang tidak ada dalam TKPI atau dalam software, itu biasanya kita gunakan bahan makanan yang mirip atau menyerupai daripada bahan makanan tersebut. Misalnya kalau tidak ada yang tidak ada misalnya yang tidak ada adalah ubi hutan misalnya. Ya berarti kita bisa dekati misalnya dengan talas, misalnya kita ambil kandungan zat gizi daripada talas atau keladi. Kemudian kalau untuk bisa mengetahui kandungan zat gizi daripada makanan komposit atau yang bahannya beda-beda tadi, ya itu biasanya kita cari resep standarnya daripada bahan makanan tersebut. Jadi resep standar itulah yang kita gunakan untuk memperkirakan berapa kandungan zat gizi daripada hidangan tersebut. Oke, itu tadi kalau kita bicara tentang estimate food
record. Sekarang yang akan kita bahas adalah ada namanya juga weight food record ya. Jadi ada selain ada food waging, ada juga namanya weight food record. Artinya adalah tadi kalau pada estimate food record itu responden hanya sampai pada mencatat berapa ukuran rumah tangganya. Tetapi pada weight food record, responden ini mencatat tetapi juga sekaligus menimbang daripada makanan yang dia makan. Jadi contohnya adalah misalnya saya sebagai responden, makanan yang akan saya makan itu terlebih dahulu saya harus timbang. Seperti yang kalian lakukan kemarin di contoh itu, contoh kemarin ada food waging, itu kan kemarin Anda berpura-pura sebagai responden sekaligus sebagai Anda harusnya berperan sebagai peneliti, tetapi karena Anda susah untuk mendapatkan responden yang akan Anda ukur, timbang makanannya sehingga Anda dicontohkan untuk mengambil makanan sendiri. Kalau weight food record ini dia Anda sebagai respondennya Anda timbang sendiri makanan tersebut, kemudian Anda tuliskan di dalam formulir daripada weight food record. Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu tadi. Peneliti hampir sama ya, menjelaskan gimana cara mengisi formulirnya. Kemudian responden timbang makanannya sebelum dia makan. Setelah itu responden dia timbang sisa makanan yang dia makan. Setelah itu dia kurangkan makanan yang dia makan, dikurang dengan makanan sisanya. Itulah makanan yang dikonsumsi oleh responden tersebut. Selanjutnya langkah terakhir adalah dilakukan analisa zat gizi daripada makanan yang dikonsumsi. Model formulirnya dia seperti ini. Jadi responden ini mengisi waktu makannya, nama hidangannya, bahannya apa, cara ngolahnya gimana, berat hidangan. Ini sebelum ya, berat hidangan ini berarti sebelum dimakan ini. Ini sebelum makan. Setelah makan, ditimbang sisanya. Ini prinsipnya dia mirip dengan food waging. Tetapi food waging yang menimbang makanan tersebut adalah enumeratornya atau pengumpul datanya atau penelitinya. Sedangkan weighted food record yang menimbang adalah responden itu sendiri. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, ini prinsipnya atau langkah-langkahnya prinsipnya sama dengan food waging, tetapi kalau food waging yang menimbang makanan tersebut adalah peneliti atau pengumpul data, sedangkan weighted food record yang menimbang adalah responden itu sendiri. Ya, jadi respondennya itu sendiri kemana-mana harus bawa timbangan. Dia mau makan di luar, mau makan di mana saja, ya dia harus membawa timbangan. Nah, apa yang menjadi kelebihan daripada weighted food record ini? Ya, tentu saja datanya akurat ya, karena makanannya ditimbang. Kemudian karena datanya kuantitatif, ya tentu saja ini bisa menunjukkan berapa asupannya. Kemudian bias karena ingatan responden, itu juga bisa dikurangi karena ini tidak diingat tetapi langsung dicatat. Kelemahannya apa? Ya, kelemahannya ya hampir sama dengan estimate food record tadi. Yang namanya responden kita meminta untuk mencatat sendiri makanannya, ya itu butuh kerjasama daripada responden, kemudian membebani daripada responden. Kalau tadi estimate food record kita hanya minta saja untuk dia catat, kalau weighted food record itu dia timbang sekaligus dia catat. Jadi bebannya bertambah ini kalau kita menggunakan metode weighted food record. Kemudian akurasinya tentu tergantung dari kemampuan responden untuk menimbang dan mencatat daripada makanan yang dia makan. Kemudian juga dipengaruhi oleh kejujuran daripada responden. Tidak cocok untuk responden yang buta huruf. Ya, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengumpulan data. Itu tadi karena kita bisa membayangkan
betapa rumitnya seseorang yang harus mencatat makanan yang dia makan. Itu kalau estimate food record. Kalau dia wajib food record, selain makanan itu, selain dia catat apa yang dia makan, yang dia catat itu haruslah berasal dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh responden itu sendiri. Ya, betapa rempongnya itu, betapa ruwetnya menjadi seorang responden ketika melakukan wajib food record ini. Tetapi ya data yang kita dapatkan tentu data yang lebih akurat karena ditimbang. Kemudian yang berikutnya ada namanya household food record. Ya, ini digunakan untuk menilai konsumsi di tingkat rumah tangga. Ya, responden mencatat makanan yang dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Kemudian makanan yang dicatat itu apa saja yang dicatat? Ya, dicatat makanannya, kemudian bahannya apa saja, metodenya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Formulirnya dia seperti ini. Jadi ini kita harus tahu berapa jumlah anggota rumah tangga yang makan hidangan tersebut, kemudian cara mengolah hidangan tersebut, kemudian berat makanan yang disajikan, sisanya berapa. Jadi dia ceritanya adalah di tingkat rumah tangga, jadi makanan itu ketika dihidangkan harus ditahu dulu berapa beratnya, kemudian setelah acara makan, apakah ada yang tersisa, sisanya berapa. Sisanya berarti itu adalah yang dimakan oleh anggota rumah tangga. Sekarang gimana caranya supaya kita tahu yang dimakan per orang, berarti jumlah yang dimakan itu dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan tersebut. Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya dalam food record itu, pertama peneliti atau petugas pengumpul data menyiapkan formulirnya, kemudian menjelaskan cara pengisinya gimana, kemudian responden mencatat semua makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga selama periode penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti menerjemahkan ukuran porsi yang dikonsumsi ke dalam ukuran gram. Kemudian menganalisis jumlah konsumsi zat gizi dari bahan makanan dengan menggunakan software. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya daripada household food record ini? Ya, tentu kelebihannya kita bisa mengukur konsumsi rumah tangga. Lebih akurat karena kita timbang. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya secara umum sama dengan kelemahan daripada metode food record secara umum. Karena itu membebani daripada responden untuk mencatat makanan yang dimakan, baik yang dimakan oleh seseorang untuk individu maupun yang dimakan oleh anggota keluarga untuk household food record. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Kemudian tidak cocok digunakan untuk responden yang buta huruf. Ya, saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan food record. Prinsipnya adalah food record ini, saya ulangi lagi, prinsipnya adalah food record ini adalah responden, saya ulangi lagi, responden yang diminta untuk mencatat makanan yang dia konsumsi. Catatan daripada responden tersebut berasal dari mana, itu bisa porsinya ya atau jumlahnya, itu bisa berasal dari perkiraan dia atau estimate food record, juga bisa berasal dari hasil penimbangan yang dilakukan. Dia timbang makanannya. Berarti itu namanya weighted food record. Jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Nadia. Siapa Nadia Fanianti, Bapak. Oh ya, silakan.
Bapak, yang saya ingin tanyakan kan tadi ada dibilang di estimasi food record itu responden selalu membawa catatan makanan apabila dia makan di luar. Terus Bapak, kalau misalnya dia lupa bawa catatannya itu bagaimana? Bisa dia catat di HP atau bagaimana Bapak? Oh iya, kalau prinsipnya adalah catatannya harus dia bawa. Harusnya yang formulir tadi itu harus dia bawa-bawa tuh, formulir yang ini nih. Tapi kalau seandainya dia lupa, ya itulah apa namanya kelemahan, salah satu kelemahan ya daripada estimate food record ini, karena itu tadi membebani daripada responden. Kalau dia lupa atau misalnya dia tidak lupa, dia tetap ingin mencatat misalnya, tapi dia tidak ingin bawa kertas, ya bisa saja dia catat di HP, tidak ada persoalan itu. Tapi setelah pulang dia harus pindahkan ke formulir daripada food record tadi. Prinsipnya adalah dia harus catat. Kalau dia lupa, ya itulah kelemahan daripada food record ini, membebani orang gitu kan, membebani responden. Respondennya maunya enak-enak, tapi kok disuruh bawa-bawa catatan nih, catat-catat terus apa repot-repot. Tetapi ya ini tadi ini kalau respondennya mau, ya tidak ada salahnya kita melakukan yang namanya food record. Tapi ini cocoknya dilakukan pada respondennya adalah orang yang memiliki pendidikan yang bagus, yang tinggi, yang memiliki kesadaran untuk tahu misalnya bagaimana asupan gizinya. Kalau orang yang berpendidikan rendah, Anda mau minta dia untuk melakukan food record, pasti malaslah dia. Belum lagi berpikir, ngapain saya catat-catat makanan saya? Ya kan? Kalau orang yang berpendidikan rendah. Tapi kalau orang yang berpendidikan bagus, ya tentu saja dia punya kesadaran bahwa mungkin dengan mencatat makanannya disampaikan ke ahli gizi setelah menghitung, mungkin dia bisa mendapatkan saran-saran atau masukan terkait dengan konsumsinya misalnya. Ya seperti itu Nadia. Baik Bapak, terima kasih. Silakan, ada lagi yang lain? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Yang dalam formulir Bapak itu kode responden itu bagaimana maksudnya Bapak? Itu kita yang isi sendiri atau bagaimana? Oh iya, kode responden ini tergantung penelitinya. Biasanya kan ada pengkodean daripada responden karena ada kalau dalam penelitian itu ada etika penelitian. Nama-nama orang itu tidak lagi kita tuliskan, tetapi sudah kita beri kode karena terkait dengan kerahasiaan gitu. Kode ini tergantung respondennya sendiri, tergantung penelitinya mau kasih kode apa, misalnya R01, R02 dan seterusnya misalnya. Ini kode responden tidak diolah ini. Tidak dianalisis kode responden. Oke, ada lagi? Bapak, saya Bapak atas nama Ririn. Ya, silakan. Saya mau bertanya, jadi bagaimana kalau macam responden atau kliennya kita itu macam Gimana? Putus-putus suaranya. Gimana? Coba diulangi, Ririn. Halo. Mana Bapak macamnya kita Masih putus-putus, Ririn. Boleh diulangi? boleh saya catat saja Bapak? Iya, boleh. Lewat chat. Oke, silakan dicatat baru dikirim di chat ya. Oke, sambil menunggu Ririn menuliskan pertanyaannya, ada lagi yang mau bertanya? Yang mau diklarifikasi, yang mau dikonfirmasi? Jadi saya ulangi lagi. Jadi kan kemarin kalian paling tidak sudah belajar empat metode ya. Pertama,
oleh Pak Ansar diajarkan recall 24 jam, kemudian ada FFQ, ya kan? Saya di pertemuan kemarin ada food waging, kemudian hari ini ada food record. Kalau food waging itu adalah peneliti atau pengumpul data datang ke rumah responden, bawa timbangan, dia timbang makanannya daripada responden. Sedangkan kalau food record ini penelitinya hanya kasih formulir, dia jelaskan formulirnya itu seperti apa, kemudian dia minta respondennya untuk mencatat sendiri makanan yang dia makan. Bagaimana cara mencatatnya itu? Ya bisa saja respondennya kita minta dia memperkirakan porsinya, bisa juga kita minta responden untuk menimbang makanan yang dia makan. Kalau dia memperkirakan namanya estimate food record. Kalau respondennya kita minta untuk menimbang makanan yang dia makan, itu kita sebut sebagai weighted food record. Kemudian selain pada tingkat individu, food record juga bisa dilakukan pada tingkat rumah tangga. Gimana pada tingkat rumah tangga? Ya kita catat hidangannya apa, berapa orang yang makan, yang dimakan berapa, sebelum dimakan berapa jumlahnya, setelah dimakan sisanya berapa, itulah yang dimakan oleh anggota rumah tangga. Kemudian kita tanya berapa yang makan. Perlu juga setiap anggota rumah tangga itu harus kita tahu, dia punya anggota rumah tangga harus tahu umurnya berapa, jenis kelaminnya apa. Karena dalam proses analisis biasanya data itu berguna untuk mengetahui kebutuhan zat gizi daripada seseorang. Untuk bisa mengetahui asupan atau tingkat konsumsi, maka kan kita butuh berapa kebutuhannya. Asupan dibandingkan dengan kebutuhan, itulah dinamakan sebagai tingkat konsumsi ya, atau tingkat kecukupannya. Bagaimana? Bapak, ada lagi? Ya. Saya ingin bertanya. Mm-mm. Tapi tentang food waging kemarin, Bapak, ada yang sedikit mengganjal. Mm-mm. Silakan, tidak apa-apa. Ini Bapak, misalnya kan kita hidangannya itu ada tumis kacang panjang sama tahu. Okay. Itu di bagian faktor konversi mentah masaknya itu bagaimana Bapak? Sedangkan di tabel itu adanya cuma satu kayak tumis kacang panjang. Jadi tahunya itu Bapak? Tahunya berarti dia matang mentahnya. Yang tahu ada tidak dia punya konversi matang mentah tahu? Ada. Ada Bapak. Iya, berarti bisa diperkirakan tuh dari makannya itu berapa banyak dia punya. Kan itu kan dia punya bahan kan harusnya dipisah kan. Dia punya kacang panjang berapa gram, tahu berapa gram, toh? Iya. Ya, jadi konversinya dihitung per item. Konversi kacang panjang berapa, konversi tahu berapa. Kemudian kalau dia ditumis kan di situ ada penambahan minyak goreng. Iya, Bapak. Begitu caranya untuk kita tahu. Berarti Bapak kalau penyerapan minyaknya kita ambil yang ditumis kacang panjang saja atau sama dengan diambil dengan yang tahu? Kalau ditumis itu tidak pakai lagi penyerapan, tetapi penambahan minyaknya kalau pakai menumis itu satu sendok makan 10 gram, itu kan tidak ada minyak yang tersisa di mana? Yang di kuali. Minyaknya ikut semua tuh. Jadi dia 100% tuh di situ. 100% minyaknya. Karena kan bahannya kan misalnya tadi tumis kacang panjang tahu kan. Jadi bahannya adalah kacang panjang, tahu, minyak goreng. Minyak gorengnya sebanyak yang ada di situ. Kalau orang menumis itu kan tidak ada sisa minyak yang tertinggal di kuali toh. Kecuali kalau orang menggoreng baru ada sisa minyak. Ya kan? Atau ada yang menumis sampai ada sisa minyak di wajan. Ya ada Bapak.
Itu namanya Ya, ada. menggoreng ya. Jadi kalau kita menumis biasanya minyaknya ikut semua tuh. Kalau menggoreng berarti ada serapan minyak. Serapan minyak tahu goreng itu ada berapa persen. Berarti kalau tumisan begitu tidak ada serapan minyaknya, Bapak? Iya, iya. Dia kalau misalnya dia sudah ada, Anda tempatkan satu komponen minyak goreng, tidak perlu lagi Anda memperhitungkan serapan minyak di itunya karena anggap semuanya sudah masuk semua di situ. Iya, Bapak. Prinsipnya kan kenapa serapan minyak itu harus ada, harus diperhitungkan karena ketika mengolah makanan itu kan ada minyak yang terserap, misalnya tahu. Ada minyak yang terserap oleh tahu ketika kita mengolah tahu itu dengan cara digoreng. Iya. Tetapi kalau kita tumis itu tahu, kita potong kecil-kecil baru kita tumis itu tahu, seberapa banyak pun minyak yang masuk di situ, itu kan semua kita ambil. Tidak ada ketika tahu tumisnya sudah matang, itu tidak ada minyak yang tersisa kita anggap tidak ada minyak yang tersisa di wajan gitu karena minyaknya ikut semua. Begitu ya. Baik, Bapak. Makasih, Bapak. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, ini sudah ada pertanyaan daripada Tari. Bagaimana kalau seandainya responden atau klien yang mengkonsumsi makanan yang tidak terdapat pada buku panduan yang dimiliki oleh konselor? Contohnya seperti pizza ataupun makanan yang tidak dapat pada tabel konversi. Contohnya seperti pizza ataupun makanan yang tidak terdapat pada tabel konversi makanan. Nanti menghitung estimasi. Oh ya, ini tadi sudah saya sampaikan pada kelemahan atau sumber bias daripada ketika kita melakukan food record. Ini bukan hanya di proses food record ya, tetapi pada proses recall itu juga bisa terjadi. Ketika ada bahan makanan, contohnya adalah seperti pizza tadi, itu adalah bahan makanan yang tentu saja bahannya kadang kita tidak tahu bahannya apa saja, ya kan? Nah, ini caranya adalah pendekatannya supaya kita tahu berapa kandungan zat gizi daripada makanan itu, ya kita cari resep standar daripada pizza. Anda harus cari tahu resep standarnya pizza itu bahannya apa saja, kemudian porsinya itu berapa banyak, ya kan? Nah, sehingga dari resep standar tadi, Anda bisa tahu berapa kandungan zat gizi dari makanan yang dia makan. Ini kan yang ditanyakan oleh siapa namanya, Riri ini adalah tidak terdapat pada tabel konversi makanan. Ya, kalau makanannya tidak terdapat dalam tabel, ya biasanya bahan-bahannya kan ada tuh. Kalau bahan makanannya tidak ditahu, tidak ada dalam TKPI misalnya, itu tadi solusinya itu kita dekati atau kita dekati dengan bahan makanan yang memiliki sifat yang mirip ya, sifat fisik maupun sifat kimia yang mirip. Misalnya ubi hutan misalnya kan kita anggap saja misalnya ubi hutan itu tidak ada di dalam TKPI. Itu kalau kita lihat modelnya itu ubi hutan ternyata misalnya dia agak mirip dengan keladi atau keladi ya atau talas. Ya, itu kita bisa gunakan kandungan zat gizi daripada talas tersebut untuk memperkirakan kira-kira berapa kandungan zat gizi daripada ubi hutan tadi. Contohnya seperti itu. Misalnya tepung apa misalnya tepung apa misalnya tidak ada di dalam TKPI. Oh, tepung ini misalnya ternyata dia lebih mirip dengan bahan makanan yang ini, dia punya sifat. Nah, berarti itulah bahan makanan itu yang kita gunakan untuk mendekati atau untuk memperkirakan kira-kira berapa kandungan gizi daripada bahan makanan yang belum ada di dalam TKPI. Seperti itu. Itu prinsipnya ya, karena ya kalau itu kita abaikan,
Wah, padahal ini sumbangan zat gizinya besar sekali. Kalau kita tidak perhitungkan, hasil analisa kita jauh sekali. Daripada jauh sekali, mendingan kita carikan bahan makanan yang punya sifat kimia dan ataupun sifat fisik yang hampir sama atau yang mirip dengan bahan makanan tersebut untuk mendapatkan perkiraan kandungan zat gizi daripada bahan makanan yang tidak terdapat di dalam TKPI tersebut. Begitu ya. Bagaimana Riri? Ada tanggapan balik? Baik, terima kasih Bapak. Oke. Silakan kalau ada yang lain yang ingin ditanyakan, konfirmasi, klarifikasi, pendapat, boleh. Pertanyaan, ada yang kurang jelas. Yang tugasnya kemarin itu, saya sudah baca beberapa, ada beberapa tugas yang hanya menulis, dia tuliskan dia punya kandungannya, dia rinci tuh, tetapi pada bagian akhir dia tidak jumlahkan dia punya kandungan zat gizi atau asupan yang dia konsumsi selama 1 hari. Kalau tidak dijumlahkan kan kita tidak tahu tuh berapa. Jadi dijumlahkanlah di bagian tabel paling bawahnya itu ya. Itu perlu dijumlahkan biar Anda tahu berapa kandungannya. Setelah Anda tahu kandungannya berapa, itu kan harusnya Anda bisa menghitung berapa tingkat konsumsi daripada diri Anda dalam 1 hari ketika Anda sudah membandingkan dengan kebutuhan Anda. Ini saya coba tunjukkan tugas yang Anda kumpulkan. Saya coba tunjukkan ya. Saya coba buka salah satunya ya. Ini punyanya Selfie. Contohnya adalah misalnya gini. Ini adalah dia makan pagi, si Selfie makan roti, makan mie goreng, jam 10, jam tengah hari dia alpukat. Ya, berarti ini nama hidangannya jangan hanya tulis alpukat. Kalau ini kan ada alpukat, ada gula. Ini kemungkinan jus alpukat nih. Ya kan? Kalau hanya begini alpukat saja, ini kesannya adalah alpukat segar. Padahal kan bukan ya, bukan alpukat segar. Kemudian ya ini dia sudah tulis nih. Total yang dia konsumsi 1.693 kilokalori. AKG-nya dia 2.250. Ya, berarti persennya adalah minus 33%. Berarti dia 66. Harusnya di bawah sini bukan persen kelebihan atau kekurangan ya, tetapi tingkat asupan ya. Di sini tingkat asupan atau tingkat kecukupan atau tingkat konsumsi ya. Sini, tingkat kecukupan. Tingkat kecukupan ini yang di sini. Tingkat kecukupan dari mana? Tingkat kecukupan diperoleh dari asupan dibagi dengan AKG-nya dikali 100%. Ya kan? Kalau 100% kali ini kan dia bilang ini kekurangan minus 33%. Ini berarti sekitar 66,6%. Berarti tingkat kecukupannya dia 66%. Tingkat kecukupan 66% ini kalau kita bandingkan dengan standar asupan, ini tergolong kurang nih. Kecukupan energi itu dia dianggap cukup apabila minimal 70% nih, 70 sampai 100 sampai 110. Pokoknya ada ininya di bawah 70 dia sudah terkategori kurang kalau di bawah 70. Jadi nanti supaya Anda terbiasa, semakin Anda membiasakan diri menghitung asupan konsumsi seseorang,
kemudian Anda bandingkan dengan kebutuhannya, Anda tahu bahwa orang tersebut tingkat kecukupannya sekian persen. Itu kalau ditafsirkan dia tergolong kurang, cukup, atau lebih. Kalau energi ini segini kayaknya 70-110, dia kita kategorikan cukup. Di atas 110 itu sudah lebih ya, sudah masuk kategori lebih. Nanti Anda buka kembali cut off atau standar yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan yang digunakan dalam riset kesehatan dasar. Di laporan riset kesehatan itu ada perhitungannya, ada standarnya sekian persen kategori apa, sekian persen kategori apa. Tapi yang jelas kalau saya tidak salah, kecukupan daripada energi itu 70%, sedangkan kecukupan daripada protein itu 80%. Jadi kecukupan tingkat konsumsi daripada protein di bawah 80% itu sudah kategori kurang tuh. Kalau energi di bawah 70% itu sudah kategori kurang. Ya. Begitu. Oke. Ini prinsipnya sebenarnya adalah Anda mengetahui gimana cara mendapatkan asupan daripada responden. Kalau food waging, Anda sebagai pengumpul data yang menimbang makanan daripada responden. Kalau food record, responden yang Anda minta untuk mencatat ataupun menimbang makanan yang dia makan sendiri. Kayak gitu ya. Kalau recall, Anda bertanya makanan apa yang dia makan satu hari yang kemarin berdasarkan ingatan daripada responden. Ya. Kalau food frequency itu adalah Anda bertanya kepada seseorang seberapa sering dia mengkonsumsi bahan makanan tertentu. Oke. Saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Bapak, saya mau Ya. bertanya. Silakan. Kalau kita punya tugas yang kemarin food waging yang tidak ditotal, Bapak, itu kita harus ubah lagi. Oh, tidak perlu, tidak apa-apa. Yang jelas ini hanya selaku informasi saja bagi kalian agar setiap Anda menghitung kebutuhan, menghitung asupan, setelah Anda hitung komponennya, Anda jumlahkan berapa totalnya daripada asupan tersebut. Karena kalau Anda tidak total, ya data itu belum ada maknanya. Bahkan data itu memiliki makna apabila Anda sudah membandingkan dengan AKG ataupun berdasarkan kebutuhan. Ya, di ilmu gizi dasar sudah ada kan rumus cara menghitung kebutuhan berdasarkan umur, jenis kelamin, kemudian aktivitas fisik, serta faktor stres. Iya, Bapak. Anda kalau bisa... Gimana? Faktor stres belum ada, Bapak. Belum ada. Yang diajarkan baru berdasarkan umur dengan aktivitas fisik. Ya, umur, jenis kelamin, harusnya itu ada faktor stres tuh. Kalau Anda buka rumus Haris Benedict itu ada juga. Dan memang rumus untuk menghitung kebutuhan itu ada banyak ya. Tapi tidak beda-beda jauh lah semua. Tapi secara umum itu tadi kebutuhan seseorang itu dipengaruhi oleh usianya. Semakin bertambah usianya sampai pada usia tertentu kebutuhannya meningkat. Dia menurun ya. Dia semakin bertambah usia kebutuhan itu menjadi semakin turun tuh. Kalau di usia-usia awal Anda lihat kebutuhan protein seseorang itu tinggi sekali, makin bertambah usianya ya kebutuhan proteinnya makin rendah tuh. Jadi dia dipengaruhi oleh usia, dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya ini laki-laki dan perempuan kebutuhannya itu beda. Kemudian aktivitas, ya tentu saja orang yang punya beraktivitas itu butuh energi, butuh zat gizi yang berbeda antara yang kerja berat sama yang hanya ongkang-ongkang kaki ya.
Kemudian stres. Faktor stres itu kalau dalam beberapa penyakit itu sangat perlu sekali diperhitungkan karena itu membakar banyak sekali energi. Misalnya kalau orang sakit kanker, itu faktor stresnya tinggi tuh. Ada penentuan faktor stres sehingga energi yang dia bakar akibat stres tadi itu tinggi, sehingga asupannya juga harus tinggi, harus diperhitungkan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bapak, itu faktor stres itu untuk orang sehat saja untuk orang sakit saja atau dengan orang sehat juga dipakaikan stres kalau menghitung energinya, Bapak? Biasanya di orang sakit. Kalau orang sehat sebenarnya kita bisa gunakan saya juga AKG untuk menghitung tingkat kecukupannya, angka kecukupannya. Kalau orang sehat ya rata-rata sih dia kita mempertimbangkan saja aktivitas fisiknya. Coba Anda buka tuh gimana misalnya rumus Harris Benedict misalnya untuk menghitung kebutuhan energi. Anda bisa buka kembali itu. Anda juga bisa konfirmasi di mata kuliah dietetik lah, dietetik. Biasanya kan di dietetik itu, dietetik penyakit infeksi maupun dietetik penyakit tidak menular. Menghitung kebutuhan daripada pasien ya. Biasanya kalau pasien PTM itu kita memperhitungkan faktor stresnya kalau di rumah sakit. Termasuk misalnya kayak kanker, sakit ginjal, karena itu stres itu membutuhkan banyak energi, sehingga banyak orang yang kehilangan butuh zat gizi yang banyak untuk bisa mencukupi. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita akhiri kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau diinformasi. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Bagi Anda yang belum melakukan absensi di Siakat, itu diakses ya, supaya kemudian yang mengakses Bapak cuma bisa mengakses, Bapak Anda bisa. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Silakan Anda bisa mendapatkan PowerPoint paparan dan rekaman video perkuliahan kita melalui akun Siakat masing-masing. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.